Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, NRP 17, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Dalam video ini akan menjelaskan tentang query lanjutan 1. Tujuan belajar dari materi ini adalah: 1. Setelah mendapat materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menuliskan subquery dengan banyak kolom. 2. Dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0. 3. Dapat menulis subquery dalam klausa from. 4. Dapat menggunakan skala subqueries dalam SQL. 5. Dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. 6. Dapat menulis subquery yang berkorelasi. 7. Melakukan update dan delete. 8. Dapat menggunakan operator exist dan exist. Dan yang terakhir, dapat menggunakan klausa with. Tabel yang digunakan pada pembahasan kali ini ada 3, yaitu 1. Tabel departemen, 2. Tabel employee, dan 3. Tabel job history. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Penggunaan subquery yaitu untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui nilainya. Contohnya adalah sebagai berikut: select last name from employees where salary lebih besar, select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Contoh pembandingannya adalah sebagai gambar di bawah ini. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery terdapat 2 jenis, yaitu 1. Pembandingan secara berpasangan atau pairwise, dan yang kedua pembandingan secara tidak berpasangan non-pairwise. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Dan di bawah ini adalah contoh penggunaan dari query dalam klausa from. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada 1. Select statement, 2. Daftar value, 3. Pada standar SQL 99, dan pada standar SQL 99 ini subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Simak klausa dari select statement kecuali group by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query-nya. Orisinnya adalah sebagai berikut. Pertama, baris dari outer query akan diambil dan kemudian baru inner query dijalankan. Selanjutnya, nilai dari inner query ini akan digunakan untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Jika selanjutnya baris dari outer query masih ditemukan, maka proses akan kembali. Dan proses baru berakhir jika baris dari outer query kita tidak ditemukan. Berikut ini adalah contoh penulisan dari
dari korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 1 outer where kolom operator select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where str1 sama dengan outer.str2. Pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Dan di bawah ini adalah contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Codingnya dengan select last name, salary, department ID from employees outer where salary lebih besar, select FG salary from employees where department ID sama dengan outer.department ID. Contoh penulisan korelasi update yaitu dengan update tabel alias 1 set kolom sama dengan select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Contoh penulisan korelasi delete yaitu dengan delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Operator eksis. Contoh operator eksis untuk mencari pegawai yang memiliki setidaknya satu bawahan yaitu dengan cara select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer where exist select X from employees where manager ID sama dengan outer.employee ID. Dan di bawah ini adalah contoh penggunaan non-eksis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Selanjutnya adalah penggunaan clause with. Dengan clause with dapat menggunakan blok subquery yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks subquery. Clause with dapat meningkatkan performansi. Ya, demikian yang dapat saya terangkan dalam video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.